oleh keluar sing ngaji punan asline. Pun An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala dawu sapa Abi Hurairah rupani dawu idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Idza jalasa ari kalane ngelunggui sapa wong lanang sapa ar-rajul. Idza jalasa ari kalane ngelunggui sapa wong lanang lungguh baina syu'abiha ing dalem pira-pira cabangi cawangane mar'ah. Maksudnya yakni lungguh antarane sikil luruni lan tangan luruni wong wedok. Nika syu'ab nika jamak dari lafaz syu'bah. Berarti syu'batul yadani warijlani. Berarti sikil niku nggih mencakup punan, nggih mencakup kentole, ya mengkuh utawa mencakup nanggene pupune pukangi. Makanya diarani sikil loro. Lungguh ndek dukure wong cabang-cabang wong wedok. Dudu wong sing wong wedok duwe cabang loro dudu maksudnya anggota cabang dari anggota badannya perempuan. Yaitu apa? 2 kaki, 2 tangan, atau 2 paha, atau 2 bibir nggih sewa 2 ini kamponan. 2 tangan, 2 kaki, 2 bibir sebiasanya orang melakukan persetubuhan. Thumma jahada nuli kari-kari jima sapa wong lanang ha ing mar'ah. Jahada niku maknane napa ai jama'aha. Dalam riwayat lain wa masal khitanu al khitana. Thumma jahada nuli kari-kari jima. Maknane napa jahada niku ai jama'aha jima sapa wong lanang ha ing mar'ah. Ya napa? Nek ana wong lanang lungguh ing dalem antarane cabang-cabang anggotane wong wedok, ya duduk sekedar lungguh tok. Pengerti yang 17 tahun ke atas ya. Bener bagian lek telek. Ya. Ya apa faqat wajib mongko teman-teman wajib apa sing wajib al-ghuslu atus. Hadis nikah diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala warda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha." Ketika seorang laki-laki duduk di atas perempuan di antara cabang-cabang anggota badannya, yaitu di atas kedua kaki, kedua paha, di atas kedua tangan, kemudian dia melakukan jima, bersetubuh, faqad wajaba maka benar-benar wajib baginya apa al-ghuslu mandi besar. Atau neng hadis nikah debu wajib idzal taqal khitanani ketika 2 persunatan, baik persunatannya laki-laki dan perempuan ini bertemu, maka hukumnya wajib mandi. Maksudnya bertemu, hanya bertemu? Ndak. Mun cuma nyeting tul
al-khitanani dua persunatan kenang sunat orang laki yakni hasyafah kenang persunatan orang bini mutlaknya iltiqa hanya bertemu tanpa beda jahadaha tanpa beda jima maka tak wajib mandi hukumah. Paham nih? Jadi selama nikah mungkin pemahaman kita iltiqaul khitanani bertemunya dua alat kelamin wajib mandi. Benih bertemu hanya sekedar bertemu. Tapi memasukkan alat kelamin ke dalam farjinya perempuan. Nih. Banyak keterangan kanto. Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' nih kah? Makna hadis yang dimaksud dengan hadis yang kita bahas apa? Iltiqaul khitanani, bertemunya dua alat kelamin atau dua persunatan. Anna ijabal ghusli la yatawaqqafu ala inzalil mani. Sesungguhnya wajibnya keluar mani tidaklah hanya berhenti pada keluar mani, harus keluar mani. Mohon keluar mani berarti wajib mandi. Tetapi tidak seperti itu. Bal mata ghabatil hasyafah. Akan tetapi manakala al hasyafah ghabat masuk nyemplung al hasyafah helmnya lah. Nyemplung demah fi farji fil farji dalam kemalona orang bine wajaba maka wajib mandi apa al ghuslu mandi alal mar'ati wajib bagi perempuan warrajuli dan laki-laki. Apakah harus inzal matomaneh? Enggak. Pokok ghayyaba syafa ghayyaba nama ghayyaba al hasyafa ghabatil hasyafa ketika hasyafah neka tenggelam masuk ke dalam alat kelamin perempuan maka wajib bagi laki-laki dan perempuan mandi walaupun tak inzal. Ini kenyamanan iltiqaul khitanan. Benda nyeting seret wajib mandi. Apa boleh karo yam-yam to? Apa boleh karo nompak to? Pang tompang masalah. Pang tompang metomane umpama tegangan tinggi, ya wajib mandi. Keng benih karena pang tompang karena inzal, karena meto maneh. Jadi iltiqaul khitanan ini benih pokok nyeting benih. Paham sampean? Nika pendapat Imam Nawawi. Pon pasti pon aneka. Pasti neka. Wa makna masul khitanani al khitana. Wa makna masul khitani al khitana. Yang dimaksud dengan makna apa? Bertemunya dua persunatan, dua alat kelamin nikah bukan hanya sekedar bertemu tapi apa? Ai ghayyaba dzakarahu fi farjiha, yakni menenggelamkan hasyafah, yakni helmnya si laki-laki tersebut farjaha ke dalam farjinya perempuan. Inzal tak inzal, metomanne tak metomanne, pokok ghayyabat memasukkan sampai tenggelam wajib mandi. Benar hanya sekedar bertemu. Cik salah paham? Mun karo bertemu tok, apa boleh karo yom ciyo bercumbu, ya tak wajib mandi. Masih bisa main yat dua umpama. Yat de pagi nyeting keng tak sampai masuk, cuma nyeting tok, tak wajib mandi. Paham ya? Nika saya maksud dari makna hadis iltiqaul khitanani. Naam. Walaisal muradu, tidak, bukan yang dimaksud dengan apa iltiqaul khitanani itu adalah hakikatul masih, benar hanya sekedar bertemu, benar cuma demok, duduk cuma ketemu, demek tepak antara nih alat kelamin wong lanang wong wedok mboten. Wadhalika nika narangaki apa saya kocak khitanul mar'ah, yakni fi a'lal farji ki tak usah bahas nih kabon pokon karena tadi alat benih alat kelamin guluwi sampian pokon mon kang karo nyeting dak tas saja dek war luar enten tak wajib nikah.
Nggih, wa qad ajma'u, dan benar-benar telah sepakat para ulama ala annahu, atas sesungguhnya, law wada'a, apabila seseorang menaruh dzakarahu, kemaluannya, ala khitaniha, di atas tempat khitannya perempuan, walam yulijhu, tapi dia tidak memasukkannya, la yajibul ghuslu, maka tidak wajib mandi, la alaihi, tidak wajib bagi si laki-laki, wala alaiha, dan tidak wajib bagi si perempuan. Wal muradu, yang dimaksud dengan al-iltiqa, wa kadza idzal taqal khitanani ay tahadaya. Wal muradu bil mumasa al muhadah, sekar paki mumasan bener nyeting nyelem ria, berarti mau nyelem hasyafah dak dalam farjina orang bine, inzal tak inzal, matomanne tak matomanne, hukama wajib mandi. Nyeting tok karo nyeting tok kan karo tak wajib mandi, mun karo nyeting tok tak wajib mandi. Tapi pelebu, walaupun satu kali pelebu tanpa inzal, pokok masuk nyelem ghayyabah, berarti wajib napa mandi. Ya teh, ya neng takrib, terang lagi juga nih takrib, kitab sepes-tepes baik. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya, yang mewajibkan mandi bagi seseorang ada sittatu asya, ada 6 perkara. Salasatun minha tashtariku fiha ar-rajulu wan nisa'u, ada 3 perkara yang mana 3 tersebut lelaki dan perempuan sama, kecuali setelok, berarti khusus bagi perempuan, haid dan nifas. Jadi beda di antara apa? Wa yu'abbaru wa hiya iltiqaul khitanaini. Yang pertama, iltiqaul khitanaini, ketemunya apa? 2 persunatan, 2 alat kelamin. Wa yu'abbaru an hadza al iltiqau bi ilaji hayyin, yang dimaksud dengan iltiqa di sini bukan hanya bertemu, tapi ilaju hayyin, memasukkannya orang yang hidup, wadihin, yang jelas, ghayyaba hasyafata dzakari minhu, yang menenggelamkan hasyafah dzakarnya, minhu, daripada si hayyin. Pelebu bener cuma ketemon, mon cuma ketemon tak wajib mandi. Mon la ilaj, memasukkan ghayyaba, menenggelamkan hasyafata dzakari, hasyafah kemaluan daripada orang laki-laki, wajib maka hukum mandi. Nah, nikah mungkin kaula pun panjenengan beda salah paham dia, termasuk kula tibi saben ki mikir nikah dimma mosok jan kula bolan selama nikah keterangan si beda nikah iltiqaul khitanan ini kan nyak benyan orang nerangaki pokon ketemu wajib mandi, ternyata enten. Nah nikah nang Fathul Qarib atau nang Tausyana beda nang Majmu' Imam Nawawi ki purun nikah saya terangaki. Jadi makna dari hadis nikah saya mewajibaki mandi, tak harus metoman nih engki, tapi pokok iltiqa. Tapi makna iltiqa napa? Ghabatil hasyafah fil farji wajabal ghuslu alal mar'ati warrujuli, maka wajib mandi bagi orang laki-laki dan perempuan, mon anyama memasukkan, menenggelamkan hasyafah, helm kemaluan orang laki nikah. Taib, ini kan mon tak salah beda neng TV nasional nikah, mungkin kurang lopah sehingga nerangaki nikah, atau memang beda kekurang fahaman mungkin. Kidara maki wajib hukum terangaki mon salah, atau eralat ben perjelas napa sekelero, itu yang terbaik, yang tepat. Jadi meminta
meminta pendapat selain, kemudian dijelaskan dari mau hukum nikah. Jadi mun karo ketemu tok tak wajib mandi, nyeding tak wajib mandi. Saya wajib mandi nikah. Iltiqa, saya maksud dengan iltiqa nikah adalah napa? Ghabatil hasyafah fil farji, masukkan hasyafah helm orang laki fil farji dalam kemaluan. Neng tahu saya nikah, neng takrib nikah, neng takrib lo beda, neng takrib pang gimana nikah? Wal muradu wa yu'abbaru an hadal iltiqa bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hasyafatadz dzakari minhu, menenggelamkannya hayyin orang yang hidup, wadihin yang jelas, gimana nikah? Ghayyaba hasyafatadz dzakari, hasyafah atau helma kemalan orang laki. Nah, jadi ya salah kiri ya kan banyak salah kiri nikah. Mandule jangan selake. Harap joki buru kabit nyedeng ya Allah bi matuna cong. Ya cong tolong nyemur garak cong. Kabit nyeding tak wajib mandi mun karo nyeding. Gede reman jo tak wajib mandi. Tanger nikahnya. Jadi termasuk mola junub enggak beri keterangan, adapun karena sobung pendapat nerangaki bahwa orang dalam keadaan junub nikah dilarang beraktivitas, maka sebagian ulama berpendapat bahwa mana Imam Atha diantaranya bagi orang yang junub boleh memotong kuku, boleh ihtijam. Qala Atha'un yahtajimu al-junubu wa yugallimu adfarahu wa yahliku ra'sahu wa illam yatawadda. Tapi dalam riwayat nikah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawadda'a lis-shalah. Nabi mun dalam keadaan junub beliau mencuci kemaluannya kemudian berwudu seperti wudunya sholat, wudu pengganti daripada mandi. Jadi mau karena semandi aing tade atau cuaca dingin, maka paling tidak cek sampai ngakan, cek sampai tedung, cek sampai melakukan aktivitas kecuali dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan apa? Berwudu. Karena Kanjeng Nabi nikah hadis idza arada ayyanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawaddaa lis-shalah. Nabi SAW kata Siti Aisyah ketika Nabi dalam keadaan junub beliau tidak langsung tidur, tapi beliau melakukan apa? Ghassala farjahu, membersihkan kemaluannya kemudian wudu, atau dibalik wudu kemudian membersihkan, tetapi jangan menyentuh sesuatu yang membatalkan wudu. Berarti cukup seram tok, seram tok, jangan sampai nekuk bareng sebisa membatalkan apa? Wudu. Atau akela kade, bersihin kade, suciin kade, ke lain mari ke lain, baru wudu, teduk, makan, ngenom, seneka. Sampai tedung dalam keadaan junub. Kenapa? Karena malaikat rahmat tak masuk dalam jompok, dalam jompok ni kepada orang junub. Ya mau ngalak kenceng, mau roman dia tak kenceng. Mau ngalak bocok semangat tah. Ayo ren kirenan. Karo soro mandi. Aja ring tak melarat aing. Cet loyo moro langsung lemas. Lemas yang kalau pai moro tangede. Nah, cak tedung kada nggih. Nah, dalam riwayat lain Sayyidina Abdullah bin Umar beliau menyeriwayatkan abahnya yakni Sayyidina Umar bin Al-Khattab matur dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhul janabah minal lail. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tawadda' waghsil dzakarak thumma nam. Wahai Umar, kalau kamu dalam keadaan junub ya Pak, tawadda', wudu dulu,
waghsil, kemudian kamu bersihkan dzakaraka kemaluanmu, thumanam, kemudian kamu tidur. Artinya ini keperintah cek sampai tedung kecuali andi wudu, mun sampean tak bisa mandi wudu. Taib. Ampun paham iki. Jadi nikah yang penjelasan tentang iltiqaul khitanani, bertemunya dua alat kelamin, dua persunatan. Jika bertemu, maksudnya bertemu, hadis ini kan jelas lagi, idza jalasa baina syu'abiha, kalau ada seorang laki-laki duduk di antara cabang-cabang anggota badannya perempuan, yakni dua kaki, dua paha, dua tangan, dua bibir. Artinya toju, maksudnya toju apa hanya sekedar duduk? La thumma jahadaha, kemudian dia menjima. Nah, lebih jelas boleh ajima benih karo toju. Kita kok nikah takok cuma toju pahala mandi enten, tetapi jima faqad wajibal ghuslu, maka mon la anya majima tak harus yataqa la yatawaqqaf nikah ta'ambu ala inzalil mani, tidak harus inzal, tidak harus keluar mani. Mon anya ma'ajima memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin perempuan, inzal da inzal wajibah hukuma, maka wajib hukumnya mandi, wajibal ghuslu. Neka maknana iltiqaul khitanani. Neka Imam Nawawi pun cek jelas. Napa saya kocak iltiqa penika adalah napanya mana ghabatil hasyafah. Namun kalau hanya sekedar ketemuan tok ki tanpa bada la wada'a dzakarahu ala khitaniha wa lam yulijhu, ya lam yajibil ghuslu. Kalau dia menaruh zakarnya, dia taruh atas khitan perempuan, alat kelamin perempuan, wa lam yulijhu, tapi dia tidak memasukkannya, la yajibul ghuslu, maka tidak wajib mandi, la alaihi, tidak wajib bagi laki-laki, wala alaiha, dan tidak wajib bagi perempuan. Saya maksud wal muradu bil mumasa, yakni bil iltiqa, yakni napa al muhadha, yakni melepuh masuk aitahada ya. Jadi mon cuma nyeting ya boleh, mon cuma nyeting hukum tak wajib mandi. Dengar ya, neka beri coret bawa aja, anu aja mana kita baca seret muhimmatun, penting. Pendapat Imam Nawawi neng kitab Majmu' ki pure menjelasna, neng takrib juga beda sesa, neng bab yujibul ghusl nikah ya saya wajib sesuatu yang mewajibkan mandi di antara iltiqaul khitanani. Saya maksud wal muradu kelaban iltiqa nikah ilaju hayyin, memasukkannya orang yang hidup, wadhihin, yang jelas, tak pati jelas, tak laki tak bini tak jelas ya, wadihin yang jelas, senyata pacet melebu wongku ya, dia jelas ponan melebu. Hayyin wadihin sejelas, ghayyaba napa hayyin wadihin seodi sejelas, ghayyaba hasyafata dzakari. Jadi orang napa orang bener orang mate, orang seodi, orang bodoh orang mate jina to odi. Ya udah berarti bener hayyin berarti mayitin berarti ya, berarti reng mate ki cek reng seodi nikah saya melebu, mon saya mate bingung mau tino nomor ya, tak bisa ya, orang mate jina todi, jadi kain kafan noceng dia to saya tengah, olok bini nah, jadi saya bini, saya wajib mandi. Ya ada rumah berapa kak? Berapa Maudin? Congo ora ja. Tuh ada rumah ya. Aduh, ikut itu jangan orang. Aduh, ikut tak kuat. Iya tak bener tak ada cek ring tak ada helm aja bed. Atau qadaroha. Jadi ada hasyafan nah. Ada hasyafan nah, pelepu, masuk, walaupun ada hasyafan nah, ada helm mah, king masuk, ya wajib mandi walaupun ada hasyafan nah. Jadi memasukkan hasyafah
nikah sebeda hasafan umpama tak ada hasafan Ustaz ada hasafan melbu masuk karo beda bulu ngeto ada helm wajib mandi berarti au qadaraha atau kira-kiraan hasafah jadi saya jadi qayyid nikah benih polan beda hasafan mau ada hasafan tak wajib enten ada beda hasafan atau kira-kiraan hasafah saya melebu ya beda ya beda mau cereng lebih dek kita udah beda pak beda berarti ya Allah alam ngapa mau dia lah ada cerita kan beda beda neto ya walaupun agak jorok tapi kan mereka pun ilmu jadi mun hanya ketemu khitan mereka tak wajib hukumah kecuali ghayyabah memasukkan apa memasukkan alat kelamin mereka ntar mau kata ilmu manfaat di anggotanya khusus orang saya abino atau bahasa alaki mon beda bareng-bareng saya tak paham atanya tidak selebih paham atanya baik ampun paham ini nikah saya maksud kelaban apa iltiqaul khitanani jadi pada orang laki toju ya tak seorang bini maksudnya toju benar hanya sekedar toju tapi jahadaha jama'aha dia menjima perempuan kata-kata jima ini kan kipun melakukan senggama nikah ya wajib mandi tak harus inzal bonan pokok melepuh jadi maksud iltiqa bener nyeding tok terus wajib mandi tak wajib mandi wah salah lagi nyeding tok ki mandi bicil apa ya jadi wajib kenapa wajib mandi nikah bila pun melepuh bener saya kemaksud Ibnu Nawawi walaisal murad saya kemaksud kelaban napanya mana nikah bener cuma sekedar masul khitan bener tapi ghayyaba dzakarahu fi farjiha walaisal murad haqiqatal masih bukan hanya sekedar bertemu bener ya walaisal murad haqiqatal masih maksudnya khitanul mar'a fi alal farji ketemuan ya tasa kemalun nikah alat khitanan nikah apa ketemuan enten tak wajib pun nikah kecuali pun pelepuh di dalam kemaluan gelap nikah dalam pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu' taib termoga titian masih manfaat amin kitabul haidhi wallahu a'lam bissawab اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلِّ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلِّ على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا عيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر
من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب به الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا وليا سواك ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد فاضل حضرة حبيبنا وشفينا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من